Laki-laki ini merasa cuman beberapa jam masuk ke dalam bioskop, tapi begitu pulang ke rumah, anaknya malah ketakutan. Ditambah lagi istrinya tiba-tiba menggamplok. Bandi pun bingung ketika istri bilang Bandi sudah pergi hampir 2 tahun gak pulang. Begitu melihat kalender di rumahnya, Bandi baru sadar kalau tahun sudah berganti. Sebelumnya sepasang suami istri bernama Bandi dan Dewi, mereka sedang menjalani usaha kecil-kecilan karena usaha bioskop mereka sudah lama bangkrut dan tutup. Saat itu Bandi sedang mengecat selembar kain yang akan mereka gunakan untuk keperluan usaha. Mungkin karena faktor usia, tubuh Dewi sudah mulai sakit-sakitan. Dewi kemudian minta tolong kepada suaminya untuk membelikan obat karena tempat tinggal mereka yang lumayan jauh dari kota. Bandi pun harus naik bus untuk menemukan apotek dan membelikan obat istrinya. Tapi tiba-tiba Bandi berhenti di sebuah bangunan tua. Bangunan itu adalah bioskop, tempat usaha mereka yang sudah lama tutup. Padahal pintu depan sudah terkunci. Bandi ngeyel lewat pintu samping untuk bisa masuk ke dalam bioskop. Anehnya saat berada di dalam bioskop, Bandi melihat bioskopnya beroperasi seperti biasa. Ia kemudian bertemu dengan sahabat lamanya yang katanya sekarang mengurus bioskop itu karena kangen dengan pekerjaannya. Bandi diberikan kesempatan untuk merasakan kembali bagaimana rasanya bekerja dan mengelola bioskop itu. Bandi kemudian berpesan kepada sahabatnya, jika bioskop itu beroperasi kembali, sebaiknya bagian depan direnovasi. Namun saat Bandi disuruh melihat lagi dari luar, Bandi terbengong karena ternyata tampilan gedung bioskop itu sudah berubah. Begitu meraba obat yang ada di saku celananya, Bandi tersadar dengan istrinya, lalu kemudian buru-buru pulang. Namun begitu sampai di rumah, anaknya Farhan malah ketakutan. Ia bergegas lari memanggil ibunya. Ketika Dewi keluar, Dewi langsung menggaplok suaminya itu. Dewi menangis histeris dan berkata, "Kemana saja Bandi, nggak pulang hampir 2 tahun." Bandi langsung melihat ke arah kalender. Ternyata tahun sudah berganti. Baru juga pulang dari beli obat, Bandi malah digaplok sama istrinya. Kata istrinya, Bandi sudah hampir 2 tahun gak pulang. Bandi yang bingung langsung melihat ke arah kalender yang ternyata sudah berganti tahun. Padahal sebelumnya Bandi cuma masuk ke sebuah bioskop, bertemu dengan sahabatnya, lalu berbincang-bincang sekejap. Itu pun berlangsung gak sampai 2 jam. Istrinya marah kemudian menekan Bandi agar mengakui apakah dia sudah menikah lagi. Karena banyak tetangganya yang bilang begitu kepada Dewi. Sangat kesal karena sudah hampir 2 tahun ditelantarkan sama suaminya. Bandi terus berusaha menjelaskan apa yang ia alami, tapi karena tak masuk akal, Dewi pun jelas tak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Bandi. Begitu juga dengan Farhan, anak mereka. Berkali-kali Bandi bilang kalau bioskop itu beroperasi seperti dulu, namun Dewi malah marah dan bilang kalau bioskop itu sudah lama tutup. Namun menjelasi seperti apapun juga, Dewi dan anaknya nggak bakal percaya karena semuanya nggak masuk akal. Sampai keesokan harinya, saat Dewi sedang mencuci pakaian suaminya, Dewi kaget melihat bekas cat di baju itu. Selain itu juga Dewi menemukan pecahan uang yang malam itu ia berikan kepada suaminya untuk membeli obat, di mana uang itu ada tertulis nama mereka. Setelah menemukan beberapa barang bukti, Dewi pun baru percaya kalau suaminya ternyata tidak bohong. Dewi pun langsung meminta maaf kepada suaminya dan mereka hidup normal seperti biasa. Pada malam harinya, mereka lagi asik makan. Pas sudah selesai makan, Bandi berpamitan untuk beli rokok di warung depan. Anak dan istrinya sudah melarang, tapi Bandi tetap saja ngeyel dan pergi untuk membeli rokok di warung depan. Saat dalam perjalanan menuju warung, Bandi malah bertemu dengan seorang pemuda yang sedang mendorong motor. Alasan motornya mogok. Pemuda itu meminta Bandi untuk mendorong motornya, tapi tiba-tiba datang sekelompok orang membawa senjata tajam. Pemuda itu langsung lari. Bandi pun digebuki, tapi akhirnya pemuda itu ketangkap juga. Ternyata pemuda itu adalah pencuri dan motor yang dibawanya itu adalah motor curian milik preman. Pas lagi dikejar sekelompok orang, Bandi buru-buru kabur menyelamatkan diri. Dia malah bertemu bioskop lama, lalu kemudian masuk lagi dari pintu belakang. Bandi pun merasa lelah, kemudian istirahat sebentar. Namun begitu bangun dan pulang ke rumah, Bandi kaget bukan main mendapatkan istrinya sudah menikah lagi. Sebelumnya ketika mereka lagi makan bersama istri dan anaknya, Bandi berpamitan untuk membeli rokok. Anak dan istrinya sudah melarang, tapi Bandi tetap saja pergi ke warung depan. Bandi malah bertemu abang
abang-abang polos meminta tolong. Motornya yang lagi mogok. Tiba-tiba datang sekelompok orang membawa senjata. Bandi pun digebuki dan ternyata abang-abang polos itu adalah pencuri. Saat sekelompok orang itu menghabisi nyawa si abang pencuri, Bandi berlari untuk menyelamatkan diri. Bandi bertemu lagi dengan bioskop lama tempat ia bekerja. Di situ Bandi berdiri sejenak, lalu kemudian ia masuk kembali ke dalam bioskop melalui pintu belakang. Begitu berada di dalam bioskop, lagi-lagi Bandi bertemu dengan kedua teman lamanya. Mereka berdua pun berusaha untuk menenangkan Bandi. Mereka kemudian membujuk Bandi agar tetap berada di sana, yang pasti hidupnya akan terjamin, serta anak dan istrinya tidak akan tersiksa. Namun apa yang diceritakan oleh teman-teman Bandi sama sekali tidak merubah keyakinan Bandi bahwa tidak akan meninggalkan anak istrinya. Teman Bandi kemudian berkata, Bandi bisa keluar bioskop melalui pintu belakang, namun sudah pasti hidupnya akan sengsara. Namun jika ingin hidupnya bahagia, Bandi bisa keluar bioskop itu melalui pintu depan. Tak lama kemudian kedua teman Bandi pun pergi. Bandi yang tinggal sendiri pun bingung. Namun karena khawatir para preman itu masih berada di luar, Bandi memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ternyata Bandi malah ketiduran. Begitu terbangun, Bandi langsung panik dan bergegas pulang. Namun Bandi keluar dari bioskop itu melalui pintu belakang. Begitu Bandi sampai di tempat tinggalnya, Bandi pun sangat terkejut karena rumah itu ternyata sudah kosong. Bahkan sebagian ruangannya sudah direnovasi. Bandi melihat ada beberapa orang pekerja. Bandi pun ngeyel sambil terus bertanya, di mana anak dan istrinya, karena sebelumnya mereka tinggal di sana. Para pekerja itu pun kemudian mengatakan bahwa rumah ini sudah lama kosong. Kali ini akan direnovasi menjadi perkantoran. Seorang pegawai kemudian berkata, sebelumnya memang ada seorang wanita dan anaknya. Orang itu tinggal di kontrakan belakang. Bandi pun langsung mendatangi rumah itu. Namun ketika pintu diketuk, yang keluar bukanlah Dewi, melainkan seorang laki-laki. Karena dikejar sekelompok orang tak dikenal, Bandi kemudian bersembunyi di sebuah bangunan tua sampai ketiduran. Tapi begitu pulang ke rumah, Bandi mendapati istrinya sudah menikah lagi dengan seorang pria kaya. Bahkan Farhat yang dulu masih kecil kini sudah SMP. Ternyata sebenarnya Bandi itu sudah pergi selama bertahun-tahun. Laki-laki ini melihat Dewi dan anaknya hidup sengsara dan terus bersedih. Ia pun tak tega kemudian menikahi Dewi dan menanggung semua biaya kehidupan mereka. Laki-laki itu pun meminta Bandi pergi agar jangan mengganggu kehidupan mereka lagi. Bandi kembali ke tempat tinggal lamanya sambil merenungi apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Lalu kemudian datanglah seorang remaja sambil membawa beberapa makanan untuk Bandi. Ternyata dia adalah Farhan. Ini dia sudah duduk di bangku SMP. Padahal beberapa saat yang lalu saat Bandi pergi, Farhan masih anak kecil. Semua sungguh tak masuk akal. Jadi sudah beberapa tahun Bandi tak pulang ke rumah. Karena penasaran, Bandi pun kembali lagi ke bioskop lama itu. Ia mengulangi perbuatan yang sama, yaitu masuk dari pintu belakang. Kali ini Bandi memutuskan untuk tinggal di bioskop, menerima pekerjaan karena ia berharap bisa mendapatkan banyak uang serta bisa membantu biaya pendidikan anaknya. Hari itu bioskop sangat ramai. Sementara itu Dewi sedang makan bareng suami baru serta anaknya. Tanpa sengaja Dewi pun melihat siaran di televisi tentang ODGJ yang berkeliaran di pinggir jalan. Ternyata salah satunya adalah Bandi yang sedang mengumuti sampah di pinggir jalan. Melihat orang yang sangat ia cintai, Dewi pun berteriak histeris lalu kemudian memanggil Farhan. Dewi kemudian mengatakan keinginannya untuk mencari keberadaan Bandi. Tentu saja hal itu membuat suami barunya menjadi kecewa. Lalu berhasilkah Dewi menemukan Bandi? Menurut perasaan laki-laki ini, ia sedang bekerja di sebuah bioskop. Padahal sebenarnya ia adalah OGDJ yang sedang memungut sampah di pinggir jalan dekat lampu merah. Dewi yang melihat suaminya itu langsung berteriak. Dewi memberitahukan anaknya. Dewi kemudian mengutarakan keinginannya untuk mencari Bandi. Tentu saja hal itu membuat suami baru Dewi merasa kecewa dengan keputusan Dewi. Namun Dewi tetap pergi malam itu seorang diri. Ia datang ke sebuah bioskop di mana dahulu bioskop itu adalah tempat suaminya bekerja yang kerap diceritakan oleh suaminya. Dewi kemudian memanggil nama suaminya berkali-kali dan ternyata itu juga yang dirasakan oleh Bandi. Bandi meletakkan tangannya di sebuah pintu lalu kemudian memanggil nama Dewi. Mereka berdua pun seolah-olah saling berhubungan satu sama lain. Lalu tiba-tiba Bandi lihat Dewi sudah berdiri di belakangnya. Bandi sangat yakin bahwa itu adalah istrinya. Saat ditegur, Dewi hanya tersenyum lalu kemudian berjalan meninggalkan Bandi ke arah pintu depan. Seketika Bandi pun terdiam. Sementara itu Dewi tiba-tiba tersadar dan melihat bayangan suaminya menjadi salah satu OGDJ di tempat berbahaya. Dewi pun bergegas pergi
pergi dari tempat itu, berharap bisa bertemu dengan suaminya. Sementara itu Bandi didatangi sahabatnya dan juga beberapa orang lainnya. Tiba-tiba saja orang itu jadi sangat banyak dengan tujuan tidak diketahui. Sementara semua orang itu mengeroyok Bandi. Dewi yang tersesat di sebuah jalan tiba-tiba melihat cahaya berwarna merah di tengah hutan. Dewi pun penasaran dengan cahaya itu, kemudian bergegas untuk mendekati. Ketika sedang berusaha untuk menemukan suaminya, Dewi tiba-tiba tersesat dan melihat cahaya berwarna merah di tengah hutan, membuat Dewi menjadi penasaran. Dewi pun kemudian mendekati sumber cahaya itu dan ia pun melihatnya. Ada banyak sekali orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Dewi kemudian berjalan perlahan mendekat. Dewi yakin bahwa Bandi ada di antara mereka. Dewi pun terus mencari sampai akhirnya ia benar-benar menemukan Bandi dalam kondisi terdiam. Dalam bayangan Bandi, ia masih dikerumuni oleh orang-orang tak dikenal. Tak lama kemudian, Dewi mendengar suara jeritan yang membuat telinganya sakit. Suara itu berasal dari sesosok makhluk mengerikan yang berdiri di atas bukit. Teriakan itu hingga membuat telinga Dewi mengeluarkan darah. Tapi Dewi kemudian berusaha melawan perlawanan. Dewi berhasil membuat makhluk aneh itu menjadi lemas. Teriakan makhluk itu tak lagi sekeras sebelumnya. Di saat itulah Dewi membawa kayu, lalu menaiki bukit untuk menemukan makhluk itu. Begitu sudah dekat, Dewi langsung menusukkan kayu yang ia bawa hingga membuat makhluk itu kesakitan. Seiring menghilangnya makhluk itu, cahaya sebelumnya berwarna merah tiba-tiba berubah menjadi biru dan sangat dingin. Lalu dengan seketika cahaya itu pun menghilang. Berbarengan dengan menghilangnya orang-orang yang mengepung Bandi di dunia nyata, Dewi kemudian mendekati suaminya, berusaha menyadarkannya. Namun dalam halusinasi Bandi, saat ia hendak keluar dari bioskop itu, tiba-tiba sahabatnya kembali mendatangi dan mengatakan bahwa percuma Bandi kembali sebab istrinya sudah menikah lagi dan anaknya pun sudah bahagia dengan bapak tirinya. Jadi untuk apa Bandi kembali kepada keluarganya? Mendengar itu, Bandi pun bersedih. Ia pun kemudian memutuskan dalam hati tidak akan pernah kembali lagi bersama dengan itu juga. Di dunia nyatanya, Dewi mendapati Bandi sudah meninggal dunia. Ia tak lagi menemukan denyut nadi yang ada pada suaminya itu dan film pun selesai.